Terima kasih Bu. Dengan acara kita ini saya mulai dengan Joah Banta Karina. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Pembina Kerajaan, Ibu Pada. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Pembina Sibade, TK Negeri Sibade. Dan yang saya hormati Ibu-ibu TK dari PAUD. Yang saya hormati Ibu Kebiahan dan rekan-rekan, selamat datang Ibu dengan acara kita ini diseminasi budaya positif di TK, khususnya di TK kita semuanya, tercipta Kecamatan Kerajaan. Sebelum kita masuk ke dalam acara kita ini, supaya jangan terlalu tegang, ayo kita coba berdiri yuk. Ingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi sesuatu yang mudah diingat, jangan terlalu panjang. Dengan saya buat seperti sama kesepakatan kelas, tidak membuang sampah sembarangan. Terlalu panjang dia menghafalnya. Berarti kita buat dengan ini, kebijakan universal ini, dia hanya satu kata. Satu katanya, kalau tidak buang sampah sembarangan berarti tentang apa itu? Kebijakan tentang apa? Ibu? Maaf ya Bu. Jadi tentang kebersihan itu, membuang sampah itu adalah kebersihan. Lalu kemudian kalau dia itu tidak ribut dalam kelas, tidak boleh dalam kelas ribut. Berarti kebijakan universalnya yang diyakini itu adalah ketertiban. Seperti itu contohnya Ibu. Nah, ini dia contohnya kan. Jadi kita itu berangkat, boleh kita lakukan nanti berangkat dari kebiasaan kita selama ini, paradigma kita selama ini kan membuat peraturan sekolah itu adalah kata dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang makan sebelum waktu makan, sebelum istirahat, dilarang memakai perhiasan, ini contoh. Dilarang, semuanya kata dilarang. Biasa kalau kata dilarang, anak-anak itu konflik gitu ya kan. Dia nggak suka dengan kata dilarang anak-anak. Betul nggak Ibu? Iya. Kemudian dari kata dilarang ini, peraturan sekolah yang selama ini kita buat, kita ubah menjadi kesepakatan. Kata dilarang itu kita berkesepakatan. Dilarang buang sampah sembarangan. Lantas supaya Ibu tidak mengatakan dilarang, kalau dilarang, kesepakatan kita apa nak? Oh, buang sampah pada tempatnya, gitu ya kan? Menjaga kebersihan, kan begitu. Lantas kita berangkat, setelah kita buat kesepakatan dengan murid tadi, kita itu berangkat ke keyakinan yang simpel tadi, yang mudah diingat gitu. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kebersihan. Kalau dia itu supaya tidak ribut, ketertiban. Ketertibannya ya dijaga ya, kebersihannya ya dijaga ya. Jadi ingat dia keyakinannya itu apa tentang kebersihan. Sampahku, begitu kan? Oke, paham ya Ibu? Di situ. Kemudian lanjut. Nih, sebelum kita sampai tentang hukuman konsekuensi, kemarin saya pernah mengatakan memang tentang konsekuensi dan hukuman. Keduanya itu adalah identitas gagal juga Ibu, sama dengan motivasi di poin 1 dan 2 tadi. Jadi kita harus memikirkan kebutuhan dasar manusia itu, dasar anak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup, kita harus memperhatikan bertahan hidup. Yang kedua, kebebasannya. Yang ketiga, kesenangannya. Yang
kasih sayang dan merasa diterimanya. Dan kelima, penguasaannya. Ini kebutuhan anak harus kita perhatikan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru kita seorang sendiri itu harus memperhatikan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum ini. Ini sering kami lakukan memang Ibu. Mungkin kita semuanya pasti mengakui pernah kita menghukum, walaupun tidak sampai separah kayak zaman dahulu. Penghukum ini identik dengan tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Anak itu misalnya memukul temannya, lantas kita bilang karena sudah mukul, duduk di situ, gak ada hubungannya. Seharusnya kita buat konsekuensi atau restitusi. Nah, itu posisi kontrol. Biasa kita buat penghukum ini, kita buat berikan hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini, aduh Tika, kau buang sampah lagi, kan ibu capek. Itu membuat rasa bersalah. Iya, gitu kan. Jadi kita kalau TK biasa gitu ya Bu. Ya kan Bunda? Iya. Yang ketiga teman. Kalau kata teman ini biasanya guru dengan siswa atau murid TK itu, aduh anak ibu ini yang baik, cantik sekali, kawan ibu ini, sampahnya saya ambil. Itu biasa kita katakan kan, kita anggap dia sebagai teman kita. Lalu kemudian yang pemantau. Tadi Reja, ibu lihat kamu buang sampah sembarangan. Awas ya, nanti kalau ibu lihat lagi, mantau, monitoring gitu selalu. Ini semuanya ibu, ini juga identitas gagal semuanya ini. Diminta harusnya kita ini sebagai manajer. Guru itu membuat sesuatu bersama murid, memberikan keleluasan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi permasalahannya. Ya, kita baiknya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu, kita yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi dengan tahapannya yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Makanya di depan tadi kita harus tiga restitusi dengan yang sederhana. Pagi Ahmad. Ahmad tahu kenapa dipanggil lagi Ahmad? Apa? Di sini manggil Ahmad bukan mencari kesalahan Ahmad. Ibu hanya menyintai dan membantu Ahmad supaya tidak lagi seperti tadi. Ya, Ahmad tahu kan sayang, keyakinan kita, kesepakatan kita mulai di sekolah itu bagaimana? Kalau sudah sampai ke sekolah, salam guru kan? Tadi udah pintar karena tengok ibu lihat salah guru, tapi di mulut lagi balik mamanya nangis. Jadi kedepannya supaya Ahmad itu tidak lagi seperti tadi, bagaimana janji Ahmad kedepannya supaya Ahmad semakin baik, atau Ahmad itu bagaimana, seperti apa Ahmad nanti, bagaimana kalau nanti besok atau entah kapan Ahmad itu supaya semakin baik, semakin bagus, bagaimana Mak? Bagaimana kalau pagi saya yakin sampai di sekolah?
Iya, sekarang dulu terus apa lagi? Sudah saatnya dulu simpan tas, kemudian masuk kelas, siap masuk kelas, belajar atau main sendiri, tidak lagi menangis kata saya. Jadi kapan mulainya ini, Mak? Kapan mulainya dilaksanakan sayang? Kapan? Nanti. Oh iya sekarang. Iya sekarang. Sekarang. Janji. Berarti besok sudah jempol. Oke sayang tas dulu. Oke mantap sekali. Iya, itu dia Ibu. Jadi memang saya rasakan, saya pribadi saya rasakan setelah saya buat restitusi banyak perubahan anak itu. Saya praktekkan di sekolah Ibu. Jadi mari kita sama-sama melakukan itu. Saya berbagi. Saya sendiri sudah mempraktekkan rasa beda dia dengan si Akmal, dan ada anak kami yang suka-suka sering diejek, akhirnya dicemburut, dan selalu masalahnya Ibu, si Anu nggak menemani saya, si Anu nggak menemani saya. Padahal kita keyakinan kelas kita bisa kita buat menyayangi teman, menghargai. Kebijakan universalnya itu kan menghargai, ya kan? Nanti kesepakatannya bisa menyayangi teman, menolong teman. Berarti kan keyakinan kebijakan universalnya adalah menghormati. Jadi kalau kita bilang misalnya si Kasah dengan si Reja, Reja Bu, gak ditemaninya aku. Kasah, apa keyakinan kita nak? Oh, menghormati teman. Jadi anak itu kan kalau seandainya dia tadi terus bertekan, beksi keras gitu, selalu tidak mau aku nemanin dia. Bu, tadi dia jahat sama aku. Terus banyak terus alasannya. Jadi kalau kita kebijakan universal kita sudah tekankan menjadi keyakinan, dia akan oh iya ya gitu. Oh iya ya. Berarti menjadikan anak itu semakin baik. Ya. Nanti kita boleh sharing tanya jawab ya Bu. Nah, ini selanjutnya ini dia anaknya si Kasah ini. Iya, senang hati sekarang masa. Iya, jadi kau berkelahi sama si Hosea, karena Hosea nggak menemani kau. Iya kan? Iya. Oh, ibu tuh memang kalau seandainya nggak ditemani itu kesal loh. Iya kan kesal? Kesal kalau ditemani. Tapi kalau ada teman kan, kesal kan kesal. Lantas kalau tadi ngerasa nggak ditemani, bagaimana sih perasaan tadi sempat sama saya? Kesal. Baru oh iya minta maaf. Sebelum dia minta maaf, ada nggak sempat kasih marahin si Hosea? Enggak, aku bagus. Atau sempat pasang tadi atau mukul si Hosea? Enggak, oke bagus lah. Dan saja karena kesal si pasar sama Hosea, pasar pukul atau yang pasar marahin ya saya? Iya, dimarahin pasar bagus saya. Nah, kalau kita kan tahu di sekolah itu kemarin kita sepakati kan, di sekolah itu kan sesama teman itu bagaimana sih? Iya bagus, saling menyayangi, harus menyayangi teman juga karena terus apa lagi?
berdiri kita dulu. Gamenya seperti ini. Gamenya satu tangan pegang, satu tangan. Cluenya itu ada clue, satu tangan pegang mata, satu tangan pegang kepala, satu tangan pegang hidung, satu tangan pegang mulut. Jadi kalau tidak ada satu tangannya berarti jangan ditunjuk gitu. Ya, kita mulai ya, kita tes. Satu tangan pegang mata, satu tangan pegang hidung, satu tangan pegang kepala, satu tangan pegang mulut. Pegang mulut. Kok pegang mulut? Ya lagi. Satu tangan pegang mata, satu tangan pegang kepala, satu tangan pegang telinga, satu tangan pegang pipi, pegang kepala. Pegang kepalanya nggak ada cluenya, satu tangan gitu. Jadi ada harus sinkron, sama seperti ini. Game yang kedua, kita buat yang sinkron antara perbuatan dengan pikiran, ya. Kalau saya katakan bilang pendek, panjang, nanti yang kedua kebalikannya, panjang, pendek, pendek, panjang. Jadi kalau saya katakan, saya mengatakan pasti langsung connect apa yang mau saya lakukan kan gitu. Sekarang kalau saya mengatakan kepada ibu, bisa nggak gitu? Kebalikannya ya ibu. Tes dulu ya, seiring. Ayo, pendek, pendek, pendek tangan aja, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang. Masih belum, ini belum, ya belum. Lagi ya, masih yang betul ya. Pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek. Sekarang kebalikannya. Sekarang panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, panjang, pendek. Jadi gini. Iya. Kembalikan. Saya lagi ya, yang kembalikan ibu, ya. Yo, panjang. Kembalikan. Iya, kembalikannya ya bu. Panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendeklah, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang. Oke, jadi ada mungkin pertanyaan bu, ini dengan sama dengan situ apa? Itu hanya pelaksanaan aja. Kalau di catatannya mungkin ada sebagian guru melakukan secara pribadi dan bahkan mungkin terabaikan walaupun dikerjakan. Itu menurut saya bu, pertanyaan saya untuk perkembangan kita, karena kita juga kan masih melakukan kurikulum itu bu, kalau kembali pun ke KTSP itu kan dari dulu itu, kalau saya tidak salah karena basic dari inilah ya, kurikulum merdeka ini kan banyak kemiripan sebenarnya dengan KTSP. Jikalau kalau pulang pun ke sana kita, ini akan tetap kita laksanakan. Kita buat sebagai catatan, ada catatan kita. Tapi saat kita restitusi itu, kita lakukan itu tidak ada catatan dulu. Tapi kalau seandainya sudah melakukan restitusi sampai 5 kali tidak ada perubahan, kita itu sama itu ya katakannya kan. Jadi begitu kurang lebih ibu, terima kasih. Jadi sekian dulu seminar kita. Jikalau ada kesalahan saya mengucap kata atau kurang berkenan di hati ibu, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Juh Banta Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat kepada Ibu Barus sudah melakukan diseminasi budaya positif. Saya sangat mengapresiasi. Semoga dengan disampaikan materi ini, guru-guru dapat menerapkan segitiga restitusi bagi anak yang bermasalah agar siswa semakin baik ke depannya melalui keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga sekolah TK Pembina Kerajaan semakin baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Ibu Barus, semoga kesuksesan menantinya. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juah-juah Bantang Karina. Perkenalkan, saya Nur Hayati Abiahan dari Pauda Sakasea, Naga Timbul, Desa Perpulungan, Kecamatan Kerajaan. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya seminar budaya positif yang diadakan oleh TK Pembina yang narasumbernya sebagai Ibu Dewi Barus. Dengan adanya seminar ini kami semakin memahami bagaimana karakter anak-anak kami yang di sekolah, yang tadinya kami mengatakan itu misalnya selalu membilangkan kalimat itu dilarang. Begitu kami adanya seminar ini sudah menghilangkan kata dilarang itu. Nah, begitu juga dengan ada 6 item di situ. Kita sebagai guru itu ada sebagai teman, ada sebagai manajer, ada sebagai penghukum dan lain sebagainya. Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya seminar ini, apalagi seminar ini diadakan dengan gratis, padahal untuk menggapai ilmu itu sangat mahal sekali. Nah, semoga Ibu Barus semakin sehat, semakin bisa. Kami berharap jangan ini terakhir kalinya. Kami berharap ada momen-momen nantinya yang akan mengundang kami kembali untuk lebih supaya PAUD yang ada di Kecamatan Kerajaan ini semakin bekerja sama dengan TK Pembina Kerajaan ini demi mewujudkan kualitas sekolah kita dan demi tercapainya generasi emas yang kita bina di sekolah kita masing-masing. Jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih. Liasate juah-juah Bantang Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.